Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Audrey Yasmin dengan NIM C1C020137 dari kelas R10. Di sini saya akan membahas materi hubungan syariah Islam dengan akuntansi dan perkembangan transaksi syariah. Untuk yang pertama, pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, pelaporan, dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu, yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah Islam. Ada dua alasan utama mengapa akuntansi syariah diperlukan. Yang pertama yaitu tuntutan untuk pelaksanaan syariah dan yang kedua adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Selanjutnya ada pengertian syariah menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Dr. Omar Abdullah Zaid. Menurut beliau, akuntansi syariah suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariah dan jumlah-jumlahnya. Yang kedua ada menurut Adnan M. Ahyar. Sedangkan Ahmad M. Mahyar mendefinisikan akuntansi syariah sebagai praktik akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi atau al-falah. Selanjutnya ada hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi dalam bahasa Arab adalah al-musahabah, berasal dari kata masdar hasaba yuhasbu yang artinya menghitung atau mengukur. Secara istilah, al-muhasabah memiliki berbagai asal kata yaitu asabah yang berarti menjaga atau mencoba mendapatkan, juga berasal dari kata ikhtiasabah yang berarti mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan. Juga berarti menjadikan perhatian atau mempertanggungjawabkannya. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan di mana keduanya sesuai dengan syariat Islam. Pertanggungan atas pelaporan dipertanggungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya, maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat muslim. Sebab kemaslahatan dapat tercapai. Namun, secara umum, prinsip akuntansi syariah adalah sebagaimana uraian yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Di mana yang pertama yaitu prinsip pertanggungjawaban. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait, dan biasanya adalah bentuk laporan akuntansi. Yang kedua ada prinsip keadilan. Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah berkaitan dengan praktik moral yang merupakan faktor yang sangat dominan. Yang kedua, kata bersifat lebih fundamental atau dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukan dengan kebatilan. Al-Quran telah menggariskan bahwa ukuran alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.
Sedangkan dari ayat-ayat lain juga secara eksplisit menerangkan konsep akuntansi dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Asy-Syura ayat 181 sampai 184 mengenai penyempurnaan takaran dan timbangan dengan baik. Perintah jangan merugikan manusia pada hak-haknya dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua ada Al-Hujarat ayat 6 yang menerangkan proses auditing atau tabayun dengan teliti dan benar tanpa menimpakan suatu musibah atau bahaya kepada orang lain. Yang ketiga ada Al-Isra ayat 35 yang menerangkan pengukuran dalam bentuk pos-pos yang dilakukan dalam neraca. Selanjutnya ada perkembangan transaksi syariah. Perkembangan pesat transaksi syariah terjadi dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan diantaranya yaitu bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang, yang ditandai dengan semakin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank pada tahun 1975, tetap juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg pada tahun 1978, Swiss tahun 1981, dan Denmark tahun 1983. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Malaysia, Bank Syariah pertama berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian, dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.